Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang penyimpangan hukum Mendel. Pada topik kali ini kita akan membahas kenapa sih penyimpangan hukum Mendel bisa terjadi dan bagaimana pola-pola yang Nah, kenapa penyimpangan hukum Mendel bisa terjadi? Satu hal yang harus diketahui bahwa pada persilangan yang dilakukan oleh Mendel, setiap sifat itu hanya diatur oleh satu gen saja. Dan kemudian setiap gen hanya memiliki sepasang alel, di mana pada kondisi heterosigot, alel yang dominan akan terekspresi dan alel yang resesif akan tertutupi. Sehingga fenotip yang muncul pada kondisi heterosigot sama dengan fenotip yang dominan. Nah, jika terjadi penyimpangan dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka akan terjadi peristiwa yang dikenal dengan penyimpangan hukum Mendel. Nah, apa saja itu? Dari konsep dominan dan resesif kita bisa lihat di sini. Pada persilangan yang dilakukan oleh Mendel, kita bisa lihat bahwa organ individu yang heterosigot itu akan memiliki fenotip yang sama dengan individu homosigot dominan. Ini sesuai dengan konsep dominan resesif. Nah, namun pada penyimpangan hukum Mendel kita bisa lihat pada kasus intermediate, individu heterosigot itu memiliki fenotip di antara dua individu homosigot. Kita tahu bahwa orange misalnya adalah bentuk antara dari merah menuju putih, misalnya seperti itu. Jadi ini kita sebut dengan intermediate, yang artinya merah tidak benar-benar dominan terhadap putih. Nah, pada kasus kodominan kita bisa lihat individu heterosigot memiliki fenotip campuran dari kedua homosigot. Jadi kalau homosigot A akan menyebabkan golongan darah A, homosigot B menyebabkan golongan darah B, tapi pada kondisi heterosigot, golongan darah menjadi AB. Berikutnya, pada persilangan dihibrid, kita bisa lihat bahwa sifat bulat kuning diatur oleh dua gen yang berbeda, di mana satu gen, yaitu B, itu mengatur sifat bulat, dan K mengatur sifat kuning. Oke. Nah, sedangkan pada penyimpangan hukum Mendel kita bisa lihat satu sifat itu dipengaruhi oleh dua gen. Misalnya kita bisa lihat pada kasus epistasis pada labu. Nah, pada kasus epistasis kita bisa lihat di sini warna dari labu itu ditentukan oleh dua gen. Nah, karena dia diatur oleh dua gen, maka akan terjadi interaksi antara alel dari gen yang berbeda. Misalnya pada kasus epistasis, alel dominan P itu akan menutupi ekspresi dari alel dominan K pada gen yang lain. Oke, dan menyebabkan K tidak terekspresi, sehingga kita bisa lihat di sini warna putih akan muncul ketika P besar ketemu K besar ataupun P besar ketemu K kecil. Oke, di sini dikatakan bahwa P besar menutupi ekspresi dari K besar. Nah, kemudian pada kasus atavisme kita bisa lihat interaksi dari alel yang berbeda pada gen yang berbeda. Jadi alel berbeda dari gen yang berbeda menghasilkan fenotip yang berbeda. Misalnya interaksi antara alel M dominan pada gen M dengan alel C dominan itu menghasilkan warna kuning. Sedangkan interaksi antara alel M dominan dengan C resesif menghasilkan warna merah. Nah, sedangkan interaksi antara alel M kecil dengan C besar menghasilkan warna coklat. Sedangkan apabila terjadi interaksi antara M kecil dengan C kecil menghasilkan warna hijau. Jadi pada atavisme interaksi alel berbeda dari gen berbeda menghasilkan fenotip yang berbeda. Berikutnya adalah pada kasus hipostasis. Nah, pada kasus hipostasis kita bisa lihat di sini terdapat dua warna putih, kita bisa lihat di sini.
Nah, di sini kita lihat apa? Jika M besar ketemu B besar, hasilnya ungu. Oke, ketika M besar ketemu B kecil, hasilnya merah. Nah, di sini ketika ada M kecil ketemu B besar, hasilnya putih. Jadi, di sini dikatakan hipostasis karena alel resesif M kecil ini menghambat ekspresi alel dominan dari gen yang lain. Oke, itu yang disebut dengan hipostasis. Nah, berikutnya kemudian kita mengenal juga istilah komplementer. Nah, pada kasus komplementer di sini kita bisa lihat warna merah pada bunga hanya bisa dihasilkan apabila terdapat dua alel dominan di dua gen yang berbeda. Misalnya di sini M1 dominan atau M2 dominan. Apabila salah satu gen memiliki alel homozigot resesif, maka bunga akan berwarna putih. Oke. Nah, bagaimana kemudian kita bisa melihat dari pola persilangan masing-masing tipe penyimpangan hukum Mendel? Pada kasus intermediate, misalnya di sini persilangan merah dengan putih itu akan menghasilkan oranye. Nah, apabila kemudian oranye kawin dengan sesamanya, maka akan dihasilkan 3 fenotip, yaitu merah, oranye, dan putih. Dengan perbandingan 1 banding 2 banding. Pola yang sama juga dihasilkan pada persilangan kodominan, di mana persilangan golongan darah A dengan golongan darah B akan menghasilkan individu bergolongan darah AB, dan apabila individu bergolongan darah AB menikah, maka akan dihasilkan 3 jenis fenotip keturunan, yaitu 1 golongan darah A, 2 golongan darah AB, dan 1 golongan darah B. Nah, sekarang kita masuk ke persilangan dihibrid. Pada kasus epistasis, nah epistasis bisa terjadi atau dapat dijelaskan melalui mekanisme berikut ini. Untuk menghasilkan warna kuning pada labu itu harus melewati 2 tahapan reaksi pembentukan pigmen, yaitu pertama pembentukan pigmen hijau dan selanjutnya pembentuk dari pigmen hijau diubah menjadi pigmen kuning. Nah, perubahan dari pigmen putih menjadi hijau ini dihambat oleh alel dominan W, sedangkan pembentukan pigmen hijau dari pigmen kuning dari pigmen hijau itu diatur oleh alel dominan K dari gen K. Nah, di sini artinya apa? Jika ada alel dominan W pada suatu individu, maka tidak peduli apakah di gen keduanya K besar atau K kecil, maka individu tersebut pasti memiliki buah berwarna putih. Karena apa? Warna putih tidak bisa diubah menjadi hijau, dan otomatis pigmen kuning juga tidak akan terbentuk. Nah, proses ini kemudian akan menghasilkan perbandingan F2, yaitu 12 labu putih, 3 labu kuning, dan 1 labu hijau. Berikutnya, hipostasis. Nah, hipostasis dapat dijelaskan di sini bahwa untuk menghasilkan bunga warna ungu, ini melalui 2 tahapan reaksi. Yang pertama adalah bahan baku pigmen akan diubah menjadi pigmen merah. Selanjutnya, pigmen merah ini bisa diubah menjadi pigmen ungu. Nah, perubahan pigmen putih menjadi merah diatur oleh alel dominan M, sedangkan merah menjadi ungu diatur oleh alel dominan B dari gen yang lain. Nah, apabila kemudian di gen pertama itu individu itu memiliki genotip homozigot resesif, yaitu M kecil,
maka pigmen merah tidak akan pernah terbentuk, dan otomatis pigmen ungu juga tidak akan terbentuk. Nah, dengan demikian, maka persilangan sesama heterosigot, ungu heterosigot, itu akan menghasilkan keturunan dengan perbandingan 9 ungu, 3 merah, dan 4 putih. Nah, kemudian untuk yang komplementer. Nah, terjadinya komplementer itu dapat dijelaskan seperti ini. Jadi, untuk menghasilkan bunga warna merah, ini membutuhkan 2 tahapan reaksi. Oke, yang pertama adalah putih, pigmen, bahan baku pigmen yang tidak berwarna, diubah menjadi senyawa intermediat yang juga tidak berwarna. Nah, proses perubahan ini membutuhkan keberadaan alel dominan M1. Kemudian pigmen senyawa intermediat kemudian diubah menjadi pigmen warna merah oleh alel dominan M2. Nah, sehingga pada kasus ini warna merah baru akan muncul jika ada M1 dan M2 secara bersama-sama. Jika salah satu tidak ada, maka otomatis pigmen merah tidak akan terbentuk. Nah, ini kemudian menghasilkan rasio F2 9 berbanding 7 pada persilangan di sebelah kiri ini. Oke. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai penyimpangan hukum Mendel. Semoga dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa semuanya. Jika ada pertanyaan, bisa didiskusikan di kolom komentar ataupun via ULS. Terima kasih.